Dalam video ini menceritakan perjalanan Suliwa dan Prabu Anglingdarma ke tempat Empu Mahasura, yang kemudian tidak sengaja dalam perjalanan mereka menemukan Nila Saroya dalam keadaan terluka parah dan tergeletak di jalan. Hal ini terjadi setelah Suliwa ditolong oleh Anglingdarma akibat diperebutkan oleh para pendekar golongan hitam yang ingin memilikinya karena diyakini kalau Suliwa adalah keturunan dewa. Pada malam harinya saat Suliwa meminta untuk dijadikan sebagai murid, namun Anglingdarma belum bersedia karena Prabu Anglingdarma saat itu sedang memiliki banyak tugas sebagai raja. Lalu Anglingdarma pun berniat untuk menitipkan Suliwa kepada gurunya, yaitu Empu Mahasura. Di suatu pagi sebelum Anglingdarma dan Suliwa menuju padepokan Sugaluh, Suliwa dan Anglingdarma melihat Nila Saroya yang sedang berjalan tertatih-tatih karena menderita luka dalam yang cukup serius akibat terkena pukulan telapak tangan 1000 milik Sudamani. Hingga akhirnya Nila Saroya pun jatuh tergeletak. Maka berhentilah Suliwa yang melihat Nila Saroya yang tergeletak tak berdaya itu dan berniat ingin menolongnya. "Ada apa lagi?" tanya Prabu Anglingdarma kepada Suliwa yang mendadak berhenti yang berniat ingin menolong Nila Saroya yang tergeletak akibat luka yang cukup parah. "Tuan, kita harus menolongnya." Suliwa pun berkata pada Prabu Anglingdarma bahwa dia harus menolong wanita ini. Kemudian Suliwa pun turun dari kudanya dan menghampiri Nila Saroya yang tergeletak saat itu. Saat Suliwa sedang memeriksa pernapasan Nila Saroya untuk memastikan apakah masih hidup atau tidak, tiba-tiba saja Nila Saroya malah menyerang Suliwa dan kemudian menyerang Anglingdarma juga. Melihat itu, Anglingdarma pun mencoba untuk melumpuhkan Nila Saroya yang tiba-tiba saja mengamuk. Suliwa pun yang berniat ingin menolongnya. Setelah Anglingdarma membuat Nila Saroya pingsan, kemudian Suliwa memberikan obat untuk meringankan luka dalamnya. Setelah itu Suliwa pun membawa Nila Saroya ke padepokan Sugaluh untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. "Kita bawa dia ke depokan Sugaluh, mungkin guru bisa menolongnya." Anglingdarma pun berkata kepada Suliwa untuk membawa wanita ini ke padepokan Sugaluh. Mungkin saja gurunya akan bisa menanganinya. Setelah dinaikkan ke kuda, Nila Saroya pun dibawa menuju padepokan Sugaluh. Sementara di tempat berbeda, yaitu di padepokan Sugaluh, terlihat putri tunggal dari Empu Mahasura, yaitu Galuh Parwati, sedang berlatih ilmu kanuragan yang ia kuasai. Tak jauh dari tempat itu terlihat juga Empu Mahasura dan istrinya Dewi Sintiawati. Tiba-tiba saja Empu Mahasura merasakan sesuatu dari mata batinnya. "Ada apakah?" tanya Dewi Sintiawati kepada Empu Mahasura, yang tiba-tiba saja berhenti seperti sedang merasakan sesuatu. Kemudian Empu Mahasura pun menjawab, "Ada 3 orang yang sedang menuju kemari dan 1 sudah sangat kita kenal," ucap Empu Mahasura kepada Sintiawati istrinya. "Siapa?" tanya Dewi Sintiawati. "Gusti Prabu Anglingdarma sedang menuju kemari, Nyai," jawab Empu Mahasura kepada Dewi Sintiawati istrinya. Sementara di tempat berbeda nampak Prabu Anglingdarma sedang bercerita kepada Suliwa. Ia menceritakan sejarah awal mula berdirinya padepokan Sugaluh kepada Suliwa, serta menceritakan kenapa Anglingdarma bisa berguru dan bersahabat dengan pemilik padepokan Sugaluh itu. "Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di sungai waktu berburu. Sejak itulah kami bersahabat kepada beliau dan beliau pun saya anggap sebagai guru saya, dan memang saya pun banyak diajarkan ilmu kanuragan oleh beliau, yaitu Empu Mahasura." Anglingdarma menceritakan ihwal perkenalannya dengan Empu Mahasura kepada Suliwa.
Saat Angling Dharma dan Suliwa sudah hampir sampai di padepokan itu, Galuh Parwati pun terlihat sangat senang sekali karena akan bertemu langsung dengan seorang raja dari jarak dekat. Kemudian sampailah Angling Dharma, Suliwa, dan Nila Saroya di padepokan Sugaluh itu dan disambut sukacita oleh sang pemilik padepokan sekaligus sahabat langsung dari Angling Dharma, yaitu Empu Mahasura. Setelah sudah berada di dalam padepokan Sugaluh sambil mengobati luka yang diderita Nila Saroya, Angling Dharma pun menceritakan secara panjang lebar kejadian menyedihkan yang telah dialaminya, hingga membuat Angling Dharma memutuskan untuk mengembara hingga ia sampai di padepokan Sugaluh itu. Setelah Nila Saroya sadar dari pingsannya, ia pun menceritakan semuanya mengapa ia bisa sampai menderita seperti itu, serta menceritakan siapa laki-laki yang telah merenggut kesuciannya yang membuat ia trauma berat. Sementara di tempat berbeda nampak Suliwa dan Galuh Parwati sedang duduk bersama. Galuh Parwati pun sangat senang dengan kehadiran Suliwa di tempat itu. Bahkan terlihat dari raut wajah Galuh Parwati nampaknya dia memendam rasa kepada Suliwa yang memang sangat tampan itu. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat, ucap Galuh Parwati kepada Suliwa yang nampaknya dia kurang menyukai profesi Suliwa yang tampan itu sebagai seorang tabib. Pasalnya menurut Galuh Parwati, seorang pria itu lebih cocok menjadi seorang pendekar daripada menjadi seorang tabib. "Kamu sudah punya kekasih?" tanya Sugaluh Parwati kepada Suliwa. "Belum," jawab Suliwa dengan singkatnya kepada Galuh Parwati. Maka walau mereka berdua baru pertama kali bertemu, hingga kemudian terjalinlah hubungan ikatan cinta antara Suliwa dan Galuh Parwati.